Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Jenisa Tasya Kamila, Rati Setiawati, dan saya Wadini Roma Jailani. Kami di sini akan membahas tentang pembelajaran IPS di negara Jerman. Negara Jerman berada di tengah-tengah benua Eropa dengan luas sekitar 356.957 km persegi. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jerman termasuk ke dalam negara yang kalah peperangan. Hal ini menyebabkan masyarakat Jerman ingin membangun kembali pendidikan agar menghasilkan generasi-generasi emas untuk mencapai kejayaan. Nah, Jerman ini sangat berhati-hati dalam memulai sistem pendidikannya yang baru. Hal ini dikarenakan untuk menghindari sejarah kelam yang terjadi di masa lampau. Pada awalnya, pendidikan Jerman menjadi kewenangan gereja atau agama dan juga negara. Namun, seiring berjalannya waktu, pada abad ke-17, pendidikan di Jerman sepenuhnya menjadi kewenangan dari negara. Kebijakan pendidikan yang khas dari negara Jerman yaitu yang pertama adalah Jerman sangat memandang bahwa pendidikan akan menumbuhkan semangat bangkit dari keterpurukan, baik itu keterpurukan ekonomi maupun ideologi negara. Pemerintah Jerman juga sangat berusaha agar masyarakat tidak perlu membayar biaya sekolah mulai dari kindergarten atau TK sampai dengan perguruan tinggi. Yang kedua adalah pemerintah pusat tidak akan memonopoli peraturan kewenangan sistem pendidikan secara mutlak. Yang ketiga adalah pemerintah sangat memperhatikan kualifikasi guru yang akan mengajar di jenjang kindergarten sampai dengan perguruan tinggi. Ilmu pengetahuan sosial atau social studies pertama kali dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah yaitu di Rugby Inggris pada tahun 1827. Di negara Amerika Serikat, ilmu pengetahuan sosial pertama kali dimasukkan ke dalam kurikulum pada tahun 1892 dikarenakan adanya perbedaan ras penduduk yang tinggal di Amerika Serikat. Pentingnya pembelajaran IPS bagi seluruh warga negara membuat pembelajaran IPS terus berkembang di negara-negara Eropa termasuk ke negara Jerman. Bisa, saya akan menjelaskan materi kedua yaitu kurikulum dan materi pembelajaran IPS. Nah, pada masa pendidikan sekolah dasar, sejarah itu merupakan pembelajaran IPS yang wajib di Jerman yang dipelajari oleh anak-anak grade atau kelas 5 atau 6 sampai dengan kelas 10. Nah, pembelajaran ini tuh dilakukan sebanyak 2 jam per minggunya. Grade 6 sampai dengan grade 9, kurikulum pembelajaran sejarah itu menjelaskan kronologi sejarah peradaban barat. Nah, grade 10 atau kelas 10, pembelajaran kurikulum sejarah ini berkaitan dengan sejarah kontemporer abad ke-20. Pada grade 11 atau 12 sampai dengan 13 difokuskan kepada sejarah Eropa dan non-Eropa yang membahas dekolonialisasi dan topik global lainnya. Namun, kurikulum pembelajaran sejarah pada grade 10 sampai 12 atau sampai dengan grade 13 itu tidak lagi menjadi hal yang diwajibkan. Berikut ini materi pembelajaran IPS sejarah yang dipelajari di Jerman sesuai dengan tingkatan kelas berdasarkan data yang diambil dari Sekolah Internasional Jerman di Tangerang, Serpong. Yang pertama itu ada grade atau kelas 5, yaitu ada materi yang dipelajari mengenai pengantar sejarah, manusia zaman prasejarah, budaya tinggal di lembah, dan dunia peradaban Yunani. Yang kedua itu ada grade atau kelas 6, yaitu ada asal-usul Romawi, Roma saat masa kekaisaran, abad pertengahan awal, kerajaan Frankia yang sangat besar. Pada grade 7 ada perkembangan awal Jerman, perkembangan sosial dan hidup di abad pertengahan, perkembangan baru, dan Eropa dalam absolutisme. Pada grade 8 ada perkembangan di Inggris dan Amerika Utara, revolusi Prancis dan masa Napoleon, restorasi dan revolusi di Eropa, dan berikutnya ada industrialisasi dan tuntutan sosial di Inggris dan Jerman atau Eropa. Pada grade 9 ada Kaisar Jerman dan Perang Dunia Pertama, akhir dari Perang Dunia Pertama dan kecenderungan dunia internasional Republik Weimar, dan ada munculnya nasional dan sosialisme dan kekuasaan totaliaran. Berikutnya ada grade 10, mempelajari Jerman, Eropa, dan Perang Dunia Kedua, dunia dan Jerman setelah Perang Dunia Kedua hingga tahun 1949, dan yang ketiga ada dari konfrontasi ke perdamaian antara timur sampai barat.
Berikutnya ada pertanyaan mengenai Jerman 1949 sampai 1990 dan solusinya. Yang terakhir ada dunia ketiga dan permasalahan global. Pada grade 11 hanya mengulang materi dari grade 5 sampai dengan grade 10 dan memberikan penekanan pada materi periode 1945 sampai dengan 1991 dan globalisasi permasalahan di dalamnya. Itu semua adalah materi yang dipelajari oleh anak kelas 5 atau 6 sampai dengan kelas 10. Walaupun kurikulum pembelajaran sejarah di Jerman ini termasuk bervariasi, namun ilustrasi yang tergambar dari topik pembelajaran sejarah tersebut dapat membenarkan pendapat dari Fox tahun 2004 yang mengatakan bahwa pendidikan sejarah di Jerman masih berorientasi pada sejarah nasional. Tujuan dari pelajaran sejarah yang dipelajari masyarakat Jerman secara tegas menyatakan sebagai bentuk pengambil alihan pengetahuan dasar tentang kejadian-kejadian penting, orang-orang, perkembangan-perkembangan, struktur-struktur, term, dan cerita kepahlawanan regional, nasional, dan sejarah Eropa, juga sejarah dunia. Yang terakhir ada dunia ketiga dan permasalahan global. Pada grade 11 hanya mengulang materi dari grade 5 sampai dengan grade 10 dan memberikan penekanan pada materi periode 1945 sampai dengan 1991 dan globalisasi permasalahan di dalamnya. Itu semua adalah materi yang dipelajari oleh anak kelas 5 atau 6 sampai dengan kelas 10. Walaupun kurikulum pembelajaran sejarah di Jerman ini termasuk bervariasi, namun ilustrasi yang tergambar dari topik pembelajaran sejarah tersebut dapat membenarkan pendapat dari Fox tahun 2004 yang mengatakan bahwa pendidikan sejarah di Jerman masih berorientasi pada sejarah nasional. Tujuan dari pelajaran sejarah yang dipelajari masyarakat Jerman secara tegas menyatakan sebagai bentuk pengambil alihan pengetahuan dasar tentang kejadian-kejadian penting, orang-orang, perkembangan-perkembangan, struktur-struktur, term, dan cerita kepahlawanan regional, nasional, dan sejarah Eropa, juga sejarah dunia. Pelaksanaan pembelajaran IPS di Jerman menekankan pada tujuan-tujuan yang tertentu secara spesifik. Menurut Antonius Hotman dari Universitas Aalborg, dia membagikan 3 aliran sosial dalam pembelajaran IPS yang memiliki kriteria yang berbeda-beda. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu normatif ontological theory. Teori ini lebih mementingkan pada pembentukan masyarakat warga negara yang baik sejalan dengan norma-norma dan hukum alam. Yang kedua ada empirical analytical theory. Teori ini lebih mementingkan kepada kemampuan untuk membahas dan menentukan masalah-masalah kemasyarakatan secara rasional dan juga untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat melalui diskusi secara alamiah untuk menyelesaikan praduga yang ada. Yang ketiga yaitu ada dialectical historical theory. Teori ini lebih mementingkan kepada pengajaran dengan realisasi berbagai gagasan mengenai masyarakat yang lebih baik dengan cara melalui kritik dan juga penelaahan terhadap kekurangan masyarakat yang ada. Pelaksanaan pembelajaran IPS di berbagai negara ini diberikan kepada siswa sekolah dasar dan juga siswa sekolah menengah dengan maksud agar mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif sebagai warga negara yang demokratis. Selain itu, mereka juga dapat memilih keputusan mengenai hak dan kewajibannya sebagai pribadi dan sebagai warga masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kebudayaan, ornamen, dan juga simbol khas dari negara Jerman. Kebudayaan dari negara Jerman adalah mereka yang memiliki sikap individualisme. Itu dikarenakan adanya beberapa faktor yaitu seperti era globalisasi, di mana era globalisasi justru merubah pola pikir mereka untuk menjadi orang yang memiliki sikap individualisme. Akan tetapi di Jerman justru sikap individualisme itu disebut sebagai kegiatan yang positif dikarenakan para masyarakatnya bisa lebih maju dan hidup secara mandiri.
Ornamen yang terkenal dari negara Jerman adalah kota-kotanya yang bernuansa sebagai negeri dongeng, sehingga Jerman disebut sebagai negara negeri dongeng karena ada beberapa cerita seperti Cinderella dan juga Putri Tidur yang merupakan hasil dari dua orang kebangsaan Jerman. Selain itu, Jerman juga memiliki baju tradisional yang diberi nama Dirndl. Baju ini biasanya dipakai oleh para kaum wanita yang ada di Jerman. Nah, selain itu juga, Jerman memiliki warna yang sangat khas dalam pemakaian seragam sekolahnya, yaitu biasanya Jerman memilih warna merah. Akan tetapi, di Jerman, semua siswa tidak diwajibkan untuk memakai seragam sekolah. Bahkan ada kepercayaan bahwa seragam sekolah itu adalah suatu hal yang buruk. Simbol yang paling terkenal di negara Jerman adalah burung elang hitam. Burung elang hitam ini sendiri ditandai dengan cakar dan paruhnya yang berwarna merah yang dilatar belakangi oleh warna kuning emas. Dan juga warna-warna ini hampir sama yang digunakan seperti bendera di negara Jerman, yaitu hitam, kuning emas, dan juga merah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.